bukan kalian saja. Kita semua kan sudah terekspos dari apa yang kita baca. Apalagi sekarang era sosial media lagi meningkat. Kita sering sekali membaca. Nah, dari hasil membaca, kita biasanya akan menulis, ya kan? Menjawab dengan tulisan. Yang ketiga, dari hasil mendengar, ya, kita akan mengucapkan kembali, ya kan? Jadi, apa yang perlu kita sampaikan kepada orang lain, gitu kan? Kalau kita tidak pernah mengaplikasikannya. Saya kasih contoh, nih, misalnya, Depi Ratnasari misalnya. Si Depi Ratnasari ini ternyata pandai memasak misalnya. Nah, dia terbiasa memasak, terbiasa meracik bumbu, semua makanannya enak. Tapi yang jadi permasalahan adalah dia jarang sekali menceritakan apa yang dia apa yang dia masak gitu. Apa yang dia ceritakan bagaimana cara dia memasak. Contohnya misalnya gitu. Contoh misalnya dia mau memasak gurame asam manis. Dia hanya memasak saja dan nyuruh orang makan. Tapi kalau dia coba menceritakannya kepada orang lain, ya, hai teman-teman, hari ini saya mau memasak begini, begini. Nah, yang perlu kita siapkan adalah dia mencoba mendengarkan apa yang dia tonton, dia mencoba membaca, dia mencoba mendengar apa yang dia tonton, lalu membaca apa yang dituliskan di hadapannya, lalu dia menuliskannya dalam bentuk skrip, ya, seperti tadi ya, saya bilang membaca, lalu menulis, mendengar, menonton itu ya, mendengar, lalu mengucapkannya, dan yang terakhir mengaplikasikannya. Kita kekurangan di bagian pengaplikasian. Karena dari zaman kita kecil, kita jarang sekali diminta untuk mengekspos kita jarang sekali diminta untuk mengekspos kemampuan kita dalam bentuk lisan, mempresentasikan apa yang kita punya. Contoh misalnya Janah nih, ternyata Janah ini adalah seorang admin yang cekatan. Janah ini terbiasa dengan Microsoft Office misalnya gitu. Nah, Janah ini saat ditanya sama Human Resources, ditanya sama HRD, dia akan ditanya mengenai kemampuannya dia. Hi Janah, could you please explain your ability in applying Microsoft Office misalnya? Boleh nggak dijelaskan tentang kehebatan kamu dalam Microsoft Office? Janah hanya menulisnya di dalam CV kan. Dia mau menceritakannya susah. Aduh gimana ya Pak, saya harus praktekin. Nah, mau nggak mau kan kayak gitu kan. Saya harus praktekin nih Pak, apa yang di depan Bapak nih, coba boleh saya pinjam laptopnya misalnya. Lalu, itu kan jadi PR tertentu, PR tersendiri. Coba seandainya Janah ini seperti Chandra Herawati. Nah, Chandra Herawati ini saat dia menceritakan sesuatu, dia rekam. Saat dia mengajarkan orang lain, dia rekam. Hai teman-teman, saya mau mengajarkan bagaimana sih memindahkan data dari Microsoft Word kepada ke Microsoft Excel. Nanti ujungnya kita akan mendapatkan data-data tersebut dalam tabel. Gitu. Nih, ini loh caranya teman-teman. Pakai kameranya. Nah, si Chandra Herawati ini dia nyalain kamera HP ya. Karena Chandra nih kayaknya bukan tipikal yang doyan joget TikTok. Misalnya gitu ya. Dia itu senang mengajarkan orang lain. Nah, akhirnya dia rekam tuh. Setelah dia rekam, dia taruh di sosial medianya dia. Bayangkan dia sudah punya portfolio digital. Jadi portfolio ini sudah menjadi sebuah portfolio yang bisa diakses oleh siapa aja. Jadi kayak misalnya si Juliansa. Juliansa ini sebenarnya jago main Mobile Legends, misalnya gitu. Jago main Mobile Legends. Tapi kalau di kerjaannya dia berhubungan dengan dunia kantor, corporate, memang ngaruh kemampuan Mobile Legends. Jangan diambil kemampuan Mobile Legends-nya, tapi diambil bagaimana dia bisa bekerja sama dengan tim-timnya dia dalam Mobile Legends. Satu. Yang kedua,
bisa menarasikan, bisa menginstruksikan, hey, kamu belok sini, kamu hadang di sini, kamu tembak di sini. Jadi dia tahu bagaimana mengelola kemampuan teman-temannya untuk dia menjadi seorang manajer yang baik. Sebenarnya ilmu apapun yang kita dapat dari pengalaman hidup itu bermanfaat. Hanya terkadang kita lupa mengolahnya dan kita lupa menyampaikannya kembali kepada orang lain dengan teknik yang tepat. Gitu. Oh, kalau si Asep Solehudin, kamu jago apa, Asep? Oh, saya jago main PUBG, Pak. Misalnya gitu. Saya jago main PUBG. Loh, apa hubungannya sama pekerjaan? Loh, Pak, kalau saya main PUBG, itu saya di bagian mengintai. Saya kasih tahu teman-teman saya bahwa ada musuh di bagian sini, kalian harus begini. Jadi saya ahli strategi. Kalau Bapak mau menerapkan ini ke dalam kehidupan nyata dalam bekerja, saya rasa saya cocok untuk menjadi manajer maupun supervisor. Karena apa? Saya bisa mengolah strategi dari apa permasalahan yang kita punya, lalu strategi tersebut saya tahu siapa yang harus mengeksekusi di bidang-bidang tertentu. Apakah itu bukan hal yang menakjubkan bahwa sesuatu yang orang pikir negatif, ya kan, ternyata bisa menjadi hal yang positif kalau kita mampu menyampaikannya kepada orang tua, ya Kak. Nah, itu kan teknik presentasi kan, ya Kak. Teknik presentasi misalnya kepada, loh, kalau kita dari kecil nih, misalnya dari kecil kita kan mau minta mainan, pasti kita punya teknik presentasi dong supaya diturutin apaan? Nangis, bener nggak? Kita kalau lagi kecil, kalau minta sesuatu pengen diturutin itu supaya dikasih, itu pasti kita nangis, merengek, meraung-raung. Loh, itu udah teknik presentasi yang kita punya, yang kita miliki sesuai dengan kapasitas otak yang kita miliki saat itu, kecil. Nah, bisa bayangkan anak kecil nih, yang otaknya kecil yang cuma bisa meraung-raung itu, ketemu sama orang dewasa yang kapasitas otaknya lebih besar dan pengalaman lebih banyak. Ketemulah mereka, lalu akhirnya si orang tua mau mempresentasikan atau mau supaya anaknya ini menuruti kemauannya dia. Contoh paling gampang, nyuapin makan. Misalnya ada anak balita disuapin makan oleh orang tuanya frustrasi karena si anaknya lari-lari terus. Saking frustrasinya, dia lupa menggunakan kapasitas otaknya yang besar sampai akhirnya dia menggunakan jalan pintas. Jalan pintasnya anak kecil tadi apa? Menangis, meraung-raung. Jalan pintasnya orang tua adalah ngambek, marah, bentak-bentak. Ya kan? Padahal kapasitas orang tua itu otaknya itu besar, pengalaman banyak. Coba kalau misalnya orang tuanya nggak frustrasi, dia bisa cari cara supaya mendistraksi perhatian anaknya. Ayo, ini pesawatnya mau masuk, ayo mulutnya mangap, ayo. Modelnya kayak gitu kan, bahwa kita nggak perlu marah-marah. Sebenarnya hanya perlu satu cara tertentu. Sama konsepnya kita ambil dengan semua teknik yang harus diajarkan. Mau memasarkan kemampuan diri, tahu siapa audiensnya kita, tahu siapa lawan bicaranya kita, tahu cara menyampaikannya akhirnya. Mau bekerja sama di dalam tim, bagaimana supaya teman-teman saya dalam satu grup mau mengerjakan tugasan dari bos. Bukan yang 2 mangkir, yang 3 yang ngerjain. Ah, lu aja deh, ntar terima beres aja. Kan teman kayak gini nyebelin. Ya kan? Ya kan? Gitu. Jadi, lo ya, kan tanggung jawab tuh namanya. Lo yang tanggung, gue yang jawab. Gue bagian jawab aja ya. Gitu. Lo presentasi aja, ntar gue giliran iya aja, iya betul Pak, setuju, gitu aja kan. Banyak tuh teman-teman kayak gitu, banyak kan di dunia perkantoran, banyak tuh langsung pada nganggung-nganggung, senyum-senyum, langsung curhat nih jadi sesinya, ya kan. Nggak usah teman kerja Pak, teman sekolah juga ada yang kayak gitu Pak, gitu. Jadi sebenarnya kita mau nunjukin kualitas diri sama orang lain, kuncinya apaan? Kemampuan kita mengkomunikasikan kehebatan kita kan selama ini, ya enggak. Contoh misalnya sini Putu Noviantini nih sebenarnya jago makeup misalnya gitu. Dia jago nge-makeupin orang, tapi dia tidak tahu cara meyakinkan orang lain.
Misalnya si Putu Novianti ini lagi make upin si Renda nih misalnya, si Renda Warsita. Renda ini sotoy, nggak mau dikasih tahu, nggak mau diajarin misalnya gitu. Bu, diem dulu dong sebentar, ini jangan hasil bagus. Salah tahu, ini tuh kayak gini. Nah, berarti kemampuan di Putu Novianti ini harus ditambah lagi. Selain kemampuan dia memakeup, kemampuan dia mempresentasikan kemampuan makeupnya. Bu, sebentar. Kasih waktu saya 1 menit, Ibu bisa lihat di kaca, lihat deh perbedaan antara alis kiri dan alis kanan. Misalnya, alis kiri saya take care, alis kanan saya biarin, Ibu lihat. Dengan kayak gitu, si Renda Warsita ini bakalan dia dulu. Oh ya udah ya, gue tunggu deh 1 menit. Tapi kalau nggak dikasih tahu kayak gitu, dia akan ngoceh terus. Salah nih, pokoknya alis gue tuh nggak boleh begini. Wah, rame akhirnya. Nah, karena kemampuan komunikasi yang tidak diperhatikan, akhirnya semua pekerjaan rusak. Ya nggak, Almin? Ya Almin nih tegang banget, Min. Kayak mau pas foto kamu, Min. Santai aja, Min. Gitu ya. Kita kalau mau menerapkan apa yang kita dengar, apa yang kita baca dalam bentuk penerapannya dalam bentuk tertulis, dalam bentuk lisan, ya, lalu kita praktekkan dalam dunia nyata, nyambung deh, apaan aja nyambung, ya, wawancara kerja, presentasi profesional, berbicara depan umum, bekerja dalam tim, memasarkan kemampuan diri, nyambung, gitu. Jadi jangan heran kalau nanti kalian setelah usai pandemi ini, saat industri mulai banyak, mulai pada buka-buka lagi, terus kalian harus bersaing dengan ribuan orang lainnya untuk bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Nggak usah pekerjaan nih, Pak, saya wira swasta. Oke, tender lah. Dapat kontrak dari pemerintah, dari swasta, tiba-tiba kamu jadi ngisi perhotelan misalnya, mengisi pelatihan di perhotelan maupun mengisi barang-barang di kamar mandinya hotel. Kan kalian harus presentasi kan. Harus menunjukkan kehebatan barangnya kalian itu seperti apa. Ya enggak, keunggulannya. Remember, jangan pernah menjelekkan produk orang lain kalau kalian sedang meninggikan produk kalian. A good salesman never badmouth other product. Camkan itu. Seorang salesman yang baik tidak pernah menjelekkan produk yang lain. Oh, Pak, kalau Aqua tuh jelek, Pak. Le Mineralnya lebih bagus. Begini. Nggak perlu. Cukup maksimalkan aja potensi produk kalian. Nah, produk kalian tuh termasuk ya otak kalian, bagaimana cara menyampaikannya juga kan. Jadi kan ada orang yang nyaman gitu begitu kita dengerin. Oh ya, coba saya dengerin dulu. Oh Pak, saya mau menjelaskan tentang produk perbankan. Boleh minta waktunya sebentar, misalnya kayak gitu. Ada orang yang nyaman ngedengerin karena memang yang menyampaikannya juga asik. Gitu. Jadi buat teman-teman, terutama yang akses internetnya tidak terlalu cepat, misalnya di daerah tertentu, cobalah akses yang bermanfaat. Sosial media jangan liatin cuma seleb-seleb yang posting foto, tapi coba dengarkan pidato-pidato, TED Talks misalnya kayak gitu. Ya, Ria Ratnasari, Yamil Maulana, perhatikan, jangan main TikTok mulu kamera depannya ya. Oke. PR nih dari saya, sepulang dari webinar, selesai nanti webinarnya off, ya, coba aktifkan lagi kamera depan, Anda rekamlah kegiatan Anda, cobalah review-lah webinarnya ini, menurut kalian webinarnya ini menyampaikan tentang apa, manfaatnya buat ke depan seperti apa, gitu ya. Zurina Utari, Tri Yulianti, Muji Ati, tuh, Iketut, ya, coba perhatikan lagi bahwa sebenarnya saya ini hebat, saya mau kasih tahu kepada orang lain. Ya Zikri, udah keren rambutnya Zikri. Aduh, si Zikri ini. Wih. Oke. Jadi kita berharap seusai kita mendapatkan pelajaran dari prakerja, kita berharap orang lain bisa melihat kita dengan potensi lebih. Coba postinglah hal-hal yang bermanfaat di sosial medianya kalian setelah mengikuti prakerja ini. Videokan kegiatan yang baik, narasikan dengan baik, ceritakan dengan baik, ya. Buatlah orang-orang tercengang gitu ya. Oke.
Yang biasanya si Nurul Anissa nih statusnya galau misalnya gitu ya. Gantilah status galau-galau tentang percintaan itu. Firman Syah juga ya, gantilah status-statusnya kayak gitu, udah nggak musim. Statusnya udah diganti lagi sekarang tentang video kamu menjelaskan sesuatu, foto kamu nge-review sesuatu, bikin tulisan yang baik. Lihat deh, teman kamu bakalan heran deh. Coba kamu lihat, cobain aja seminggu kamu postingnya yang baik-baik gitu ya. Teman kamu bakalan heran gitu. Jadi jangan sampai era kita menganggur selama pandemi ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Oke, teman-teman, saya rasa kita bisa mengambil intisari bahwa tanpa mau memperkenalkan diri, tanpa mau menjelaskan apa kehebatan kita, kita nggak bakalan bisa dilirik orang lain. Aduh, kalau pandemi usai, siapa tahu kamu dapat kerjaannya gajinya 5 kali lipat dari sekarang. Amin nggak? Amin ya. Gitu. Jadi kita berharap teman-teman ini bisa menyambungkan apa yang kalian pelajari ke dalam kehidupan nyata. Walaupun terkesannya, oh ini belajarnya teori doang gitu. Oh iya, semua belajar pasti teori. Nah, kita kasih kesempatan kalian untuk berkembang. Makanya train, develop, dan perform oleh RCK itu mengajarkan untuk mendengarkan, menyimak, lalu membuat project, lalu mempresentasikan project tersebut. Oke, kalian bisa lihat di video YouTube-nya RCK, bagaimana train, develop, dan perform bekerja, atau bisa di Instagram-nya RCK. Oke, terima kasih teman-teman telah hadir. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu beraktivitas. Saya tahu kalian pasti pada sibuk syuting kan? Syuting TikTok. Oke, terima kasih ya sudah meluangkan waktu. Terima kasih sudah mengambil program di RCK. Silahkan kalau sudah dapat sertifikat di dashboard, kalian bisa belajar lagi. Syukur-syukur mau belajar lagi di programnya RCK. Selalu jaga protokol kesehatan ya. Pakai maskernya jangan di jidat, selalu di hidung ya. Jangan jongkok di toilet duduk, nanti kecebur. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa, salam progres. Silakan admin.